Bro, jadi gimana? Udah ada belum ide buat tugas kita? Ada sih, Apa tuh? aku lagi kepikiran mau buat program pembuatan semen otomatis gitu. Wah, menarik. Cocok juga buat nanti kita pas magang. Iya. Boleh kamu jelasin nggak apa itu ide kamu? Oke, jadi gini. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan dari penjelasan RTC-nya dari program yang telah saya buat, yaitu program pembuatan semen otomatis. Jadi ini adalah programnya yang di CX Programmer, di mana di sini terdapat beberapa leadernya dan di sini juga terdapat IORIL, di mana IORIL outputnya yaitu 100 dan input IORIL-nya yaitu 00, 01 dan 02. Lalu di sini saya meletakkan P1S, ya ini untuk kontak on off-nya. Seperti kayak selama 1 detik saja gitu. Jadi selama 1 detik on, selama 1 detik off. Ini berfungsi seperti counter, di mana ini akan menghitung dan memasukkan data memori yang telah diprogram tersebut. Lalu juga di sini ada kontak input NO, lalu di sini ada juga kontak input NC, dan di sini ada outputnya, dan ada binary increment, dan di sini seperti kayak perbandingan. Lalu dan juga di sini saya meletakkan move untuk menyeting D data-data dari D1, D2, D3, D4 sampai D9. Mungkin saya akan langsung on-kan saja ya agar lebih jelasnya. Nah, seperti ini harusnya disetting terlebih dahulu, tapi karena ada move, jadi tidak perlu lagi karena sudah saya setting karena di move itu menjadi 0. Kenapa di sini 0, sini 10? Karena comparingnya kita jadikan 10, jadi si comparingnya ini tidak akan menyala. Kenapa tidak akan menyala? Karena si D0-nya ini belum 10 gitu. Contohnya nih, kita setting jadi 10. Nah, maka comparingnya ini akan menyala dan si clusternya akan menyala. Begitu juga D1, D2, dan D2 ketika ini mencapai 10, maka prop equipment-nya akan menyala dari comparingnya. Dan ketika saya setting menjadi 0 kembali, maka dia akan 0. Ketika di setting 0, maka akan mati clusternya, dan begitu juga ini kita setting kembali. Setting kembali. Dan prosesnya sama seperti yang saya jelasin tadi untuk leader-leader yang selanjutnya. Setiap datanya harus di setting menjadi 0, 10, 0, 10. Akan tetapi alangkah baiknya sebelum di on kan si programnya itu, kita harus set ulang lagi seperti binary increment-nya di set menjadi 0 terus menjadi 10 seperti itu. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari program pembuatan semen otomatis ini. Nah, jadi gitu Rit penjelasannya. Oh, paham, 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 paham. Emangnya apa coba kalau kamu paham? Coba jelasin. Nah, jadi Ini merupakan
HMI yang telah kami buat mengenai proses pembuatan semen otomatis. Sebelum menjadi semen siap pakai, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, dan tahapan tersebut dapat kita simak di sini. Ada yang pertama yaitu crusher. Crusher ini adalah tempat penghalusan dari batu kapur yang sudah diambil dari tambang, lalu dimasukkan ke crusher untuk dihancurkan dan dihaluskan. Selanjutnya masuk ke crusher secondary. Crusher secondary ini sama fungsinya seperti crusher sebelumnya, yaitu tempat penghancuran dan penghalusan batu kapur yang sudah diambil dari tambang. Kenapa ini sama? Karena biar lebih halus lagi dari batu kapur tersebut. Selanjutnya masuk ke property equipment, yang dimana ini adalah proses penggabungan dari bahan-bahan tersebut, yaitu batu kapur, pasir silika, dan pasir besi. Selanjutnya masuk ke preheater tower, yang dimana tempat pemindahan panas dan dekarbonisasi. Selanjutnya masuk ke clean, untuk dipanaskan dari batu-batu yang sudah dicampurkan sebelumnya. Selanjutnya masuk ke clinker cooler, yaitu tempat pendinginan yang sudah dipanaskan dari clean sebelumnya. Selanjutnya itu masuk ke property equipment yang kedua, yaitu tempat pengeringan dari batu-batu kapur yang sudah dipanaskan dan didinginkan sebelumnya. Lalu masuk ke tahapan air, yaitu finishing grind, di mana tempat pembubukan, tempat di mana batu-batu tersebut digiling menjadi serbuk-serbuk semen agar siap pakai. Baiklah, sebaiknya kita mensimulasikannya agar lebih memahaminya. Yang pertama itu masuk ke crusher. Seperti yang saya bilang tadi, crusher ini tempat penghancuran atau penghalusan batu kapur tersebut. Selanjutnya masuk ke crusher secondary. Secondary ini sama saja seperti crusher sebelumnya, yaitu tempat penghalusan agar lebih halus lagi. Selanjutnya masuk ke property equipment, di mana tempat penggabungan dari bahan-bahan yang sudah dihaluskan tersebut lalu dicampur dengan pasir silika dan pasir besi. Selanjutnya masuk ke preheater tower, di mana proses ini tempat pemindahan panas dan dekarbonisasi. Selanjutnya masuk ke clean, untuk dipanaskan dari bahan-bahan yang sebelumnya sudah digabungkan. Selanjutnya masuk ke clinker cooler, di mana clinker cooler ini tempat pendinginan dari clean yang sudah dipanaskan sebelumnya. Dari clinker cooler itu masuk ke property equipment, yang dimana property equipment ini itu tempat pengeringan yang lalu disimpan ke silong. Selanjutnya itu masuk ke tahapan akhir, yaitu finishing grind, tempat pembubukan, di mana tempat pembubukan ini itu menjadikan serbuk semen yang batu-batu tersebut sudah digiling. Selanjutnya itu memproses semennya. Di sini saya setting ke angka 17. Jadi ketika mencapai angka 17 dia akan otomatis berhenti. 11, 12. Baik, dia langsung berhenti. Baiklah, mungkin itu sekian dari penjelasan HMI yang sudah kami buat tentang proses pembuatan semen otomatis. Semoga rekan-rekan di rumah memahami dari penjelasan kami. Dan saya juga meminta maaf jika banyak kesalahan dalam video ini, karena kan kami juga masih belajar. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.